Halo, selamat pagi saudara. Saatnya Anda menyaksikan Jurnal Nusantara, sajian berbagai informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Selama 30 menit ke depan bersama saya Wela Chen, kita simak informasi pertama di Jurnal Nusantara. Saudara, penertiban pedagang di kawasan Pasar Minggu Bengkulu berujung ricuh. Aparat mendapat perlawanan dari sejumlah pedagang. Sejumlah pedagang berusaha mempertahankan lapak mereka yang disita oleh petugas Satpol PP. Penertiban dilakukan karena pedagang menggunakan bahu jalan. Pemkot Bengkulu telah menyediakan lapak di dalam pasar untuk relokasi pedagang. Namun PKL memaksa di bahu jalan karena di dalam pasar sepi pembeli. Ricuhan penertiban PKL juga terjadi di Pasar Raya Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada Selasa sore. Para pedagang melawan dengan menyerang dan melempari petugas Satpol PP saat hendak melakukan pembongkaran. Penertiban ini dilakukan untuk menata dan mengembalikan fungsi trotoar sebagai tempat pejalan kaki. Akibat kejadian ini, 1 orang petugas Satpol PP terluka, sementara 1 orang pedagang yang diduga menjadi provokator diamankan ke kantor Satpol PP Kota Padang. Informasi lainnya, saudara, sebuah truk bermuatan pasir menabrak 4 kendaraan pribadi hingga rusak parah di eksit tol Cilegon Timur, Banten. Kecelakaan beruntun ini terjadi saat kondisi lalu lintas padat. Dump truck yang mengangkut 30 ton pasir mengalami remblong di jalan menurun menabrak 4 kendaraan pribadi. Seluruh kendaraan mengalami kerusakan cukup parah, saudara. Polisi saat ini melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi truk terkait kecelakaan beruntun ini. Sekarang kita ke Aceh, saudara. 20 hektar lebih areal sawah di Desa Tepin Raya, Kecamatan Pesangan Siblah Kreng, Kabupaten Biren Aceh, hingga kini masih tertimbun pasir sisa banjir bandang akhir 2025 lalu. Para petani tak lagi bisa menggarap lahan yang seharusnya sudah memasuki musim tanam. Hamparan sawah di Desa Tepin Raya, Kecamatan Pesangan Siblah Kreng, Biren, kini berubah kering dan rata menyerupai pantai. Sawah tertimbun pasir sisa banjir bandang. Kondisi tersebut memaksa petani kehilangan mata pencaharian. Petani mencoba bertahan dengan menanam semangka dan jagung di atas lahan kering dan berpasir. Meski ada resiko gagal panen, namun warga tak punya pilihan agar bisa memanen sebelum memasuki Ramadan. Sejumlah petani di Indramayu, Jawa Barat mengeluhkan rusak dan tergenangnya tempat persemaian padi akibat direndam banjir. Akibatnya mereka harus membeli benih dari petani lain. Petani di Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuan, Indramayu, Jawa Barat mulai menanam padi di sawah mereka yang sebelumnya terendam air banjir. Tempat persemaian padi milik petani rusak serta membusuk terendam banjir cukup tinggi akibat hujan deras dan buruknya drainase. Informasi lainnya, saudara, harga cabai merah di Pasar Induk Kota Jambi melonjak dipicu pasokan komoditas yang menipis. Ketersediaan cabai merah di pasar menurun drastis dalam 2 hari terakhir membuat harga melonjak dari Rp28.000 menjadi Rp40.000 sampai Rp50.000 per kilogramnya. Sejumlah pedagang di Pasar Angso Duo mengeluhkan sulitnya memperoleh cabai merah, sementara harga bawang, cabai rawit, dan bahan bumbu lain masih stabil. Kita ke Tangerang, saudara. Mendekati Tahun Baru Imlek 2026, perajin kue keranjang di Jalan Burak,
Karangsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten mulai kebanjiran pesanan. Bahkan pesanan meningkat 100% dari hari biasa. Kue keranjang biasanya sering kita temui saat perayaan Tahun Baru Imlek, termasuk pada Tahun Baru Imlek tahun ini. Lihat saja, para pekerja sedang sibuk membuat kue keranjang. Iya, perajin kue keranjang kebanjiran pesanan. Kalau kue keranjang ramenya menjelang Imlek. Perbandingannya sekitar berapa? 100%. Banyak sih ya, hari-hari paling bahasa sekintalan, kalau begini bisa setonan ya. Iin, perajin kue keranjang yang telah berintis sejak tahun 1960, mengaku pesanan kue keranjangnya meningkat jelang Tahun Baru Imlek. Bayangkan, sejauh ini ia sudah dapat orderan dari 300 orang. Udah banyak ya, udah 300 orangan lebih. Luar kota juga ada. Misalkan luar kotanya apa aja gitu? Bogor, Bekasi, Bandung. 60.000 kue keranjang. Dodol duren 87. Iin mengaku biasanya per hari hanya mengolah 1 kuintal. Namun mendekati hari Imlek, dapurnya bisa mengolah kue keranjang sebanyak 1 ton. Iin juga bisa mempekerjakan 100 orang pekerja dari warga sekitar untuk memproduksi kue keranjang. Tak hanya kue keranjang, tokonya juga memproduksi dodol berbagai rasa, baik yang original, rasa durian, wijen, hingga dodol cempedak. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Saudara, pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat strategi dalam menanggulangi kemiskinan, seperti melalui program Ayeuna Waktuna Berbagi Berkah atau program 12 Pas. Bagaimana pastinya program ini dilakukan dan sudah berapa banyak penerima manfaatnya? Simak perbincangannya bersama Wali Kota Sukabumi, Bapak Ayep Zaki, sesaat lagi. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Gatal-gatal? Nah, pasti ada bakterinya. Oh, ya? Lihat nih, baju lembab mengundang bakteri, jadi bikin gatal dan bau. Pakai Soplin Antisep Deo Fresh baru. Deterjen dengan Auto Active Power. Deterjennya tangguh bersihkan kotoran. Auto Active Power-nya bekerja seperti desinfektan. Bunuh bakteri dan jamur sampai tuntas. Baju bersih, sehat. Deo Fresh-nya wangi seharian. Fresh. Soplin Antisep, solusi bersih, bebas bakteri. Fresh seharian. Wingscare. Di jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Baju kusam, noda nggak hilang. Tenang aja, ini solusinya. WeStain Remover, penghilang noda bandel, bekerja 10 kali lebih cepat, lebih efektif. Oleskan langsung pada noda. Bersih seketika, gunakan bersama deterjen. Putih dan warna kembali cemerlang. Wingscare. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Mau cappuccino yang so Italiano? Paduan dari Milky Foam tebal. Crunchy Choco Malt, rasa kopinya enak. Top cappuccino. Karena ini the Italian taste of cappuccino. Enak! Dari Wingswood. Di jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat.
Setiap butuh kenyamanan, ada mie sedap ayam bawang, resep baru. Manjakan diri dengan kenyal mie-nya. Bikin rileks. Bawang goreng dan kuah gurihnya, bikin hangat. Cobain deh, resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wings Food. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Super Citrus baru. Grrr, aromanya bikin badan segar anti enak. Super Citrus dari lemon oil. Ada hot lock system. Super Citrus anti enak badan segar bugar. Grrr. Di jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Saudara, pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat strategi dalam menanggulangi kemiskinan, seperti melalui program inovatif Ayeuna Waktuna Berbagi Berkah atau program 12 Pas. Lewat program ini, pemerintah daerah mendatangkan rumah-rumah warga kurang mampu guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Pemerintah Kota Sukabumi meluncurkan program Ayeuna Waktuna Berbagi Berkah 12 Pas dengan mendatangi warga kurang mampu di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Wali Kota Sukabumi Aib Zaki bersama Wakil Wali Kota Bobi Maulana turun langsung untuk menetaskan permasalahan kemiskinan di wilayah Kota Sukabumi. Program ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Sosial Kota Sukabumi, Camat dan Lurah dengan sinergi lintas sektor untuk memperkuat efektivitas penyaluran bantuan sosial dan dukungan ekonomi masyarakat. Wali Kota Sukabumi Aib Zaki menegaskan, 12 Pas ini bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk kehadiran nyata pemerintah dalam menjawab persoalan sosial ekonomi warga dan membantu warga yang benar-benar membutuhkan untuk menekan angka kemiskinan di Kota Sukabumi. Semua pengusaha Kota Sukabumi 1% sisihkan keuntungannya setiap bulan, keuntungan bersih untuk membantu atensi sosial, penerima atensi sosial, pemerlu, ya, seperti itu. Dan insya Allah semuanya amanah tersalurkan kepada masyarakat oleh Dinas Sosial. Ya. Sementara Kepala Dinas Sosial EN mengatakan, program ini mulai dari Agustus 2025 hingga Januari 2026 sudah mencapai 155 penerima yang tersebar di 31 kelurahan Kota Sukabumi. Dengan ada bantuan ini, sedikit dapat meringankan dan membantu ekonomi saat ini. Per sekarang tanggal 3 Februari ini kita sudah serahkan untuk 155 penerima yang terdiri dari 31 kelurahan. Satu kelurahan itu masing-masing 5 penerima. Nah, penerima ini terdiri dari tadi ya kriterianya 12 Pas, ada disabilitas, ada lansia, ada perempuan yang rawan sosial ekonomi yang kita berikan bantuan, termasuk ada juga yang menjadi korban bencana. Aib menambahkan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan lembaga zakat menjadi kunci dalam menciptakan solusi berkelanjutan terhadap persoalan kemiskinan. Andrus Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Program inovatif Ayeuna Waktuna Berbagi Berkah atau program 12 Pas di Kota Sukabumi, apakah menjawab persoalan sosial dan ekonomi warga? Kita akan tanyakan langsung ke Wali Kota Sukabumi, Bapak Aib Zaki. Selamat pagi, Bapak Aib. Selamat pagi, Wela. Bapak, saya mau tanya nih, latar belakang lahirnya program Ayeuna Waktunya Berbagi Bersama atau 12 Pas ini, apa sih Pak masalah yang ingin dijawab melalui pendekatan door-to-door ini? Ini sebetulnya adalah program pemerintah pusat
Kementerian Sosial. Waktu saya bertemu langsung dengan Pak Menteri Sosial, dia menyampaikan program 12 PAS, 12 pemerlu atensi sosial. Sehingga langsung saya mengimplementasikan di Kota Sukabumi, dan ini akan selama-lamanya. Karena di Sukabumi ada 8.900 kemiskinan ekstrim, dan yang paling ekstrim lagi ini akan diselesaikan melalui program 12 PAS. Seperti itu, Mbak Wela. Baik, Bapak, dalam pelaksanaannya kan Bapak juga turun langsung ke rumah-rumah warga, Pak, ya? Nah, ini seberapa penting Bapak kehadiran pemimpin secara langsung dalam memastikan bantuan ini betul-betul tepat sasaran? Ya, karena begini, karena ini kegiatan seminggu sekali saya kerjakan bersama dengan wakil wali kota dan kepala dinas sosial. Ini saya ingin lihat langsung, karena di Sukabumi ini kan ada gang-gang kecil, motor pun juga nggak masuk, jalan-jalan becek dan lain sebagainya. Sekaligus saya juga ingin melihat secara langsung rumah-rumah yang tidak layak huni, karena program selanjutnya juga akan kita perbaiki juga program rumah-rumah yang tidak layak huni, yang disebut dengan rutilahu seperti itu, termasuk juga infrastruktur yang rusak di tingkat lingkungan, gang-gang seperti itu. Baik. Nah, Bapak, kalau kita merujuk ke data gitu ya, program ini kan sudah menyentuh 155 penerima manfaat di 31 kelurahan. Nah, ini bagaimana sih Pak mekanisme pendataan dan verifikasinya supaya tidak terjadi salah sasaran, Pak? Ya, data sebetulnya sudah ada dari dinas sosial. Tinggal kita langsung ke lapangan, dan memang sangat terlihat langsung, saya menyaksikan langsung bahwa yang menerima itu betul-betul yang berhak menerima seperti itu. Jadi tidak dibuat-buat, rumahnya sempit, kemudian dia tinggal sendiri, dan memang ini harus dibantu oleh program 12 PAS. Dan saya menghimbau kepada para pengusaha Kota Sukabumi untuk menyisihkan rezekinya, paling tidak 1% dari keuntungan ini sebagian diserahkan kepada dinas sosial untuk mengikuti program 12 PAS ini. Karena ini sangat efektif dan sangat diterima dengan baik oleh masyarakat seperti itu. Bapak, ini singkat saja, ini kan tentunya programnya melibatkan berbagai pihak dan juga ini tentu membentuk suatu sinergitas lintas sektor gitu Pak ya. Nah, ini bagaimana memastikan bahwa program ini nantinya akan tidak sesaat saja Pak, tapi berkelanjutan. Singkat saja Bapak. Saya otomatis ini kita akan terus berkelanjutan, karena kan selain program 12 juga ada program penyelesaian kemiskinan ekstrim. Kemudian program stunting, juga program pengangguran. Ini program-program yang memang digagas oleh Kementerian Sosial dan juga digagas oleh Dinas Sosial. Ini sangat penting, sehingga saya akan mengajak kepada semua stakeholder yang ada di Kota Sukabumi, termasuk saya secara pribadi, ikut terjun langsung. Kenapa harus saya ikut terjun langsung? Supaya memang benar-benar ini menjadi pemerhati, diperhatikan. Baik, terima kasih Pak Ayep, kita tangkap poinnya. Kita harapkan tentu program 12 PAS ini akan mampu mengentaskan kemiskinan di Sukabumi. Terima kasih Bapak Ayep Zaki, Wali Kota Sukabumi telah bergabung bersama kami. Saudara, Badan Riset dan Inovasi Nasional memperkuat diplomasi sains Indonesia-Jepang melalui penyelenggaraan kuliah umum internasional bersama Peraih Nobel Kimia 2025. Kegiatan ini berlangsung di Geraha Widya Bakti, kawasan sains dan teknologi B.J. Habibie di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Mengusung tema The Usefulness of Useless Fundamental Curiosity Enduring Impact, Susumu Kitagawa, yang merupakan ilmuwan dari Kyoto University, Jepang, menyatakan pentingnya riset dasar sebagai fondasi lahirnya inovasi berdampak jangka panjang. Kitagawa menambahkan pentingnya pengembangan teknologi tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya energi berbasis gas, serta kolaborasi lintas generasi antara peneliti Indonesia dan Jepang. Some big guy said Nobel Prize is not ultimate goal. Okay. So when I was young, I did not think about Nobel Prize. But when I was the elementary
school. And for instance, in excursion day, rain falls. In Japan, rain falls, everything terminated, stop. So I was so sad. So one day I want to control weather as a scientist. But still impossible. But this is a very big challenge. But only if we change the weather, only Japan. So next country has a big disaster. It's not a happy way. Okay. So the science is very global, more global. Kepala BRIN, Arif Satria mengatakan kehadiran peraih Nobel Kimia 2025 asal Jepang di Indonesia ini menjadi momentum kuat untuk kerjasama ilmiah di kedua negara. Selain itu, kunjungan Kitagawa juga menginisiasi pembentukan Asosiasi Metal Organic Frameworks atau MOF Indonesia, menjajaki pembentukan sister laboratory, serta memperkuat jejaring riset internasional. Kita tahu bahwa riset yang beliau kembangkan dimulai sejak 50 tahun lalu. Jadi untuk sampai pada Nobel ini, beliau begitu gigih, membutuhkan waktu 50 tahun. Saya kira ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Jadi riset dasar itu sekali lagi riset yang akan berdampak dalam jangka panjang, dan konsistensi hubungan ekosistem itulah yang harus kita bangun. Melalui diplomasi sains ini, BRIN menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, riset, hingga memperluas kolaborasi global, dan mendorong inovasi material maju yang berdampak langsung bagi pembangunan nasional. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang Selatan, Banten. Jangan beranjak dulu, saudara. Jurnal Nusantara akan segera kembali dengan berbagai informasi menarik. Usai jeda. Jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup, Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar 1 harian puasa pasti sejuknya. Langsung kerasa sejuk. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar. Murni banget dengan Aku Viva. Siap jalani bulan kemenangan. Murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Itu bakteri. Baju lembab mengundang bakteri, jadi bikin gatal dan bau. Pakai Soplin Antisep Deo Fresh baru. Deterjen dengan Auto Active Power. Bersihkan kotoran, bakteri, dan jamur. Soplin Antisep. Solusi bersih, bebas bakteri, fresh seharian. Wingscare. Di jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup, Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Oma Opa, Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1 ada sasetnya, cuma 5.000. Promo nih, beli 4 gratis 1. Happily, ekstra serap, ekstra kering, ekstra tipis. Cus, diborong per saset cuma 5.000. Beli 4 gratis 1. Jadi easy. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar 1 harian puasa pasti sejuknya. Aku Viva. Murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Di jantung kota digital,
Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Baju kusam, noda nggak hilang. Tenang aja, ini solusinya. Wistain Remover, penghilang noda bandel, bekerja 10 kali lebih cepat, lebih efektif. Oleskan langsung pada noda. Bersih seketika, gunakan bersama deterjen. Putih dan warna kembali cemerlang. Wingscare. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Mau cappuccino yang so Italiano? Paduan dari Milky Foam tebal. Crunchy Choco Malt, rasa kopinya enak. Top Cappuccino. Karena ini the Italian taste of cappuccino. Enak! Dari Wingswood. Masih di Jurnal Nusantara, Saudara. Jelang Imlek, Cap Gome dan Ramadan Fair, Kota Singkawang terus berbenah. Pemkot setempat mengajak wisatawan hadir menyaksikan perayaan penuh kolaborasi dan toleransi. Jelang perayaan Imlek dan Cap Gome 2026, pemasangan lampion di Kota Singkawang dimulai dari Jalan Sejahtera, Jalan Diponegoro hingga Jalan Budi Utomo. Ribuan lampion dipasang di ruas jalan ini. Di beberapa ruas akan diisi dengan lampion hijau dan kuning yang menggambarkan toleransi, di mana hijau dan kuning identik dengan warna khas Melayu Muslim yang akan menyambut Ramadan. Panitia juga akan mengkonsep hiburan di Stadion Kridasana dengan Casio kuda. Semarak Imlek dan Cap Gome bahkan juga mulai terlihat di depan kelenteng Tridharma Bumi Raya yang mulai sering terlihat barongsai beratraksi. Lebih ya lumayan istimewa sih ya, itu memang jodohnya pas nih, pas banget. Kemarin sempat kita rencana mau kirim kuda dari Jawa, rupanya di Singkawang ada kudanya. Jadi kita pakai kuda asli, ada 8 ekor kuda asli, nanti bisa dinaikin. Jadi ada joki yang membawa dia berputar di taman yang kita bikin. Jadi konsep taman kali ini temanya tetap sesuai show itu kuda, cuman yang kita bikin tuh konsep gak 2 jaman gitu. Sementara itu, Wali Kota Chai Chuime memastikan antara panitia Imlek dan Ramadan Fair telah saling berkoordinasi agar hiasan kota memperlihatkan kemajemukan dan toleransi yang dijunjung tinggi. Kolaborasi sudah pasti, sudah jelas ya. Kita dari awal sudah sampaikan, kita bersama-sama dengan panitia Ramadan Fair akan mengadakan pertama tentu dari sisi dekorasi. Isinya dari Ramadan Fair juga dari kita kan, dari kita juga ya. Jadi ada berapa spot-spot. Jadi ada yang kolaborasi, ada yang tersendiri-sendiri, sehingga sehingga menjadi satu tempat yang indah untuk dikunjungi. Wali Kota juga ajak wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang dan menyaksikan perayaan yang dibalut dengan kolaborasi dan toleransi ini. Novisa Putra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dari penjuru Nusantara. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di channel 11 televisi Anda. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Jurnal Nusantara kami akhiri, Saudara. Saya Wela Chen. Terima kasih. Sampai jumpa.